Baik, pada KKN ini kami dari kategori pendidikan, kami akan membuat program yang berisikan konten video mata pelajaran IPA kelas 3 SMP. Pada konten tersebut terdapat perbedaan dengan konten-konten yang lainnya, di mana kami menyampaikan mata pelajaran itu menggunakan sebuah ilustrasi berupa gambar, video, dan juga terdapat praktek di dalamnya. Sasaran dari program ini adalah murid kelas 3 SMP dan juga guru pengajarnya. Kemudian tujuan adanya program ini adalah yang pertama, agar murid lebih mudah memahami mata pelajaran IPA kelas 3 SMP. Yang kedua, agar murid itu lebih aktif di rumah. Karena dalam video tersebut juga kami memaparkan praktik yang mana itu bisa dilakukan oleh murid di rumah. Yang ketiga, untuk bagi para guru, harapannya ini bisa sebagai bahan referensi dalam pengajarannya yang bisa disampaikan pada muridnya dalam masa pandemi ini. Nah, kali ini kita masuk ke dalam materi. Materi yang akan dibahas di sini yaitu mengenai struktur bumi dan sistem tata surya. Pembahasan pertama yaitu mengenai struktur bumi. Dalam hal ini, bumi termasuk salah satu planet dalam sistem tata surya. Selain itu, bumi juga memiliki struktur dan komposisi dalam penyusunnya. Penyusun bumi dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan secara kimiawi. Adapun struktur bumi secara fisik dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan kerak bumi atau crust, yang kedua ada lapisan mantel bumi, dan yang ketiga ada lapisan inti bumi. Sedangkan untuk struktur bumi secara kimiawi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada lapisan litosfer, yang kedua ada hidrosfer, yang ketiga ada atmosfer, dan yang terakhir ada biosfer. Dari lapisan yang telah disebutkan tadi, untuk penjelasan lebih lanjutnya, yaitu bisa melihat dari slide gambar berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sistem tata surya. Sistem tata surya secara pengertian merupakan kumpulan dari benda langit yang terdiri dari bintang yang disebut dengan matahari dan objek lain yang mengelilinginya. Letak tata surya sendiri yaitu berada di galaksi Bima Sakti atau yang sering disebut dengan galaksi Milky Way. Selain itu, tata surya mempunyai komponen dalam penyusunnya. Komponen-komponen tersebut seperti halnya planet, bintang, komet, asteroid, dan benda langit lainnya. Namun dalam hal ini, komponen yang paling utama dalam sistem tata surya yang akan dibahas yaitu mengenai matahari dan juga planet. Secara pengertian, matahari merupakan titik pusat dari sistem tata surya itu sendiri. Matahari juga disebut dengan bintang dikarenakan memiliki cahaya sendiri dan memancarkannya sendiri. Matahari ini juga memiliki suhu yang sangat tinggi, kurang lebih 6 juta Kelvin, dan selain itu, matahari merupakan bola gas yang sangat panas. Sedangkan untuk planet, yaitu merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dalam sistem tata surya dan tidak disebut dengan bintang dikarenakan tidak mempunyai cahaya sendiri. Dalam hal ini, dalam tata surya ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Adapun planet-planet tersebut yaitu yang pertama ada Merkurius, yang kedua ada Venus, yang ketiga ada Bumi, keempat ada Mars, kelima ada Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, dan ke-8 yaitu ada Neptunus. Untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait dengan planet-planet itu sendiri dapat dilihat di gambar slide berikut ini.
Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih kepada materi yang pertama adalah penjelasan dan pengertian benda langit, yang kedua adalah skala revolusi dan rotasi bumi, yang ketiga adalah gerak bumi dan bulan. Pada materi sebelumnya kita sudah dijelaskan apa saja planet-planet yang masuk ke dalam tata surya kita, akan tetapi sebenarnya di dalam tata surya kita ini masih banyak sekali benda langit. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja benda-benda langit tersebut. Yang pertama adalah planet kecil. Perbedaan planet kecil dengan planet biasanya seperti halnya planet Mars dan Neptunus itu apa sih? Nah, kalau planet kecil itu, dia itu tidak memiliki orbitnya yang jelas. Nah, maka dari itu dia tidak masuk ke dalam planet dalam tata surya kita. Contoh dari planet kecil itu adalah Pluto. Memang sebenarnya Pluto itu pernah masuk ke dalam sistem tata surya kita. Akan tetapi karena beberapa hal yang menyebabkan Pluto itu ditendang kembali, salah satunya adalah tidak memiliki orbitnya yang jelas. Benda langit yang kedua adalah asteroid. Asteroid ini adalah planet-planet kecil serta serpihan-serpihan yang mana asal-usulnya itu masih diperdebatkan hingga sekarang. Posisi dari asteroid ini terdapat di antara planet Mars dan Jupiter. Yang ketiga adalah komet. Komet adalah benda yang kecil dan padat yang hampir seluruhnya itu terbentuk dari gas dan debu yang membeku dan menjadilah sebuah komet. Langit yang keempat adalah satelit. Satelit adalah suatu benda yang ada di ruang angkasa yang mana itu mengitari benda lainnya dan akan tetap pada posisinya karena gaya tarik dari benda yang lainnya yang ukurannya itu lebih besar dibandingkan satelit itu sendiri. Contohnya adalah satelit bumi itu salah satunya adalah bulan. Benda langit yang terakhir adalah meteor. Meteor adalah benda padat yang berterbangan tidak beraturan di luar angkasa yang biasanya itu berasal dari asteroid atau pecahan benda langit lainnya yang jatuh ke dalam permukaan bumi yang diakibatkan adanya gaya gravitasi. Sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu skala rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Ini adalah contoh bagaimana bumi itu berotasi. Akibat adanya rotasi bumi ini mengakibatkan beberapa peristiwa alam yang terjadi di muka bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua adalah perbedaan waktu yang terjadi di belahan dunia. Yang ketiga adalah peredaran semu harian benda langit. Yang keempat, percepatan gravitasi di permukaan bumi. Yang kelima, pembelokan arah angin. Yang keenam, pembelokan arus laut. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerak bumi pada porosnya untuk mengelilingi matahari. Waktu bumi untuk mengelilingi matahari yaitu 365 seperempat hari atau 365,256 hari. Adapun peristiwa alam yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya revolusi bumi. Yang pertama, pergantian musim. Yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, pergerakan semu tahunan matahari. Yang keempat, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Yang kelima, kalender Masehi. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwasannya video ini menjelaskan mengenai pengertian struktur bumi, pengertian sistem tata surya, beserta komponen-komponen di dalamnya, yaitu seperti bintang atau yang disebut dengan matahari, dan objek lain yang mengelilinginya atau disebut dengan planet, di mana planet di sini dalam tata surya berjumlah ada 8. Selain dari itu, penjelasan berikutnya terkait dengan pembahasan benda langit yang di luar tata surya. Dan pembahasan berikutnya juga mengenai skala revolusi dan rotasi dari pergerakan bumi terkait dampak yang ditimbulkannya, seperti halnya pergantian musim dan juga pergantiannya siang dan malam.